أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan pertama berkaitan dengan masa iddah untuk seorang suami yang meninggal dunia atau untuk seorang istri ketika suaminya meninggal dunia. Terhitung mulai kapan? Mulai suaminya meninggal dunia. Bukan mulai suaminya dikuburkan. Sejak suaminya dikuburkan, tidak. Jadi iddahnya itu bermula ketika suaminya meninggal dunia. Kemudian buat perempuan, kalau jenazah suaminya itu umpamanya di luar rumah, di masjid umpamanya. Kalau memang dia perlu untuk keluar masjid umpamanya, maka dia keluarkan. Tapi kalau tidak perlu, nggak perlu dia ke masjid. Apalagi kumpul sama laki-laki di sana. Apa yang dia perlukan? Dia perlukan mendoakan suaminya. Artinya suaminya sudah meninggal dunia, dikuburkan. Kan sebagian orang mengatakan ini penghormatan terakhir ini itu. Kau harus kumpul sama laki-laki, nggak usah. Engkau cukup di rumahmu doakan suamimu sebagai bentuk kesetiaanmu kepada suami. Engkau tidak berkumpul sama laki-laki yang ada di sana. Itu sebagai bentuk kesetiaan seorang istri. Karena di antara makna iddah adalah menampakkan kesetiaan seorang istri dalam menghargai dan menghormati suaminya yang sudah meninggal dunia. Yang berkaitan dengan utang yang kita nggak tahu pemiliknya, mungkin sudah meninggal dunia, apalagi kalau orang-orang perantauan ya, kayak teman-teman di Australia ketika merantau pernah utang piutang, kemudian yang satu dipulangin dan kita nggak punya hubungan dengan dia dan kita nggak tahu bagaimana mencari dia. Ketika sudah usaha, maka jumlah nominal yang kita ambil dari fulan itu kita sedekahkan atas nama fulan. Kalau ana pernah utang 1 juta, ana sedekahkan 1 juta atas nama fulan. Ini sebagai sebuah usaha. Ketika nanti ternyata berapa tahun kemudian ketemu sama fulan, di sini kita sampaikan, fulan, ana punya utang sama antum 1 juta. Sejak berapa tahun yang lalu, ana sudah sedekahkan atas nama antum. Apakah antum berkenan? Kalau dia, aduh aku sekarang lagi perlu duit, ya ini itu ya. Alhamdulillah masih ada duitku di dirimu. Ya sudah, berarti kita ambil 1 juta, kita serahkan kepada fulan. Sedekah itu jadi milik kita. Tapi kalau nggak ketemu sama fulan, ya sudah itu sedekah buat fulan. Yang ketiga berkaitan dengan wanita yang selesai masa iddahnya. Kita tahu perempuan yang iddah ditinggal mati, dia harus meninggalkan berhias, dia nggak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Dan kalau sudah selesai masa iddahnya, apakah boleh dia keluar tanpa mahram? Sejatinya perempuan itu kalau tidak safar boleh keluar tanpa mahram. Yang perlu mahram itu ketika melakukan safar, perjalanan. Tapi kalau nggak safar, dia mau ke pasar, dia mau kemana, mau ke rumah saudaranya yang tidak sampai batasan jarak safar, maka nggak apa-apa buat dia. Barakallahu fikum.